Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis jurnal pembelajaran di PSNI atau SD kurikulum Merdeka dengan dosen pengampu mata kuliah di Bidang KMTI. Baik, untuk sebelumnya perkenalkan nama saya Isna Sofia Yarotul Ilmi dengan nomor NIM 12620521136 dari kelas IPS 5D. Analisis tentang karakteristik mata pelajaran IPS dengan judul jurnal Karakteristik Mata Pelajaran IPS, nama jurnal Jurnal Pendidikan dan Konseling, volume 5, nomor 2, halaman 4034 sampai 4040, tahun terbit 2023. Nama penulis Rizka Aulia dan Rora Distiwandini, reviewer Isna Sofia Yarotul Ilmi, tanggal 10 November 2023, jumlah paragraf satu paragraf, halaman setengah halaman, ukuran spasi 1,15. Selanjutnya yaitu uraian abstrak. Abstrak disajikan dalam format bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pada abstrak, penulis menjelaskan pengertian IPS, yaitu mata pelajaran yang mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang SMP atau MTS, mata pelajaran IPS memuat materi geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab serta warga negara dunia yang damai. Kemudian, penulis juga menjelaskan kajian pada IPS, yaitu gejala-gejala dan masalah kehidupan manusia dan masyarakat. Penulis juga menyebutkan metode dalam penelitian ini. Keyword jurnal, IPS, karakteristik IPS, dan kelas tinggi. Pendahuluan jurnal. Pada pendahuluan jurnal, penulis menjelaskan tentang mata pelajaran IPS sebagai sarana membentuk warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, dan cinta damai. Penulis juga menjelaskan bahwa IPS telah dijadikan bekal di masa depan untuk menghadapi tantangan kehidupan masyarakat global yang selalu mengalami perubahan. Penulis juga menjelaskan mengenai peran IPS yang sangat penting, yaitu untuk mendidik siswa dalam mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan agar dapat mengambil bagian secara aktif dalam kehidupannya, kelak sebagai anggota masyarakat dan warga negara yang baik. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian jurnal ini yang pertama untuk menjelaskan definisi pembelajaran IPS, yang kedua untuk menjelaskan karakteristik pembelajaran IPS, yang ketiga untuk menjelaskan ruang lingkup pembelajaran IPS, yang keempat untuk menjelaskan tujuan dan fungsi pembelajaran IPS, yang kelima untuk menjelaskan metode pembelajaran IPS, yang keenam untuk menjelaskan integrasi pembelajaran IPS terpadu. Metode penelitian menggunakan pendekatan kajian pustaka atau study. 1. Hasil penelitian dan pembahasan. Pada pembahasan penulis membagi jurnal pokok menjadi beberapa bagian, yaitu pengertian pembelajaran IPS. Pada pembahasan ini, penulis menjelaskan beberapa pengertian IPS menurut beberapa ahli, sehingga dapat dicari kesimpulan bahwa pengertian pembelajaran IPS adalah kegiatan yang pelajari ilmu yang membahas mengenai masalah-masalah sosial, yang dipadukan dengan ilmu sejarah, ekonomi, sosiologi, psikologi, serta materi lain yang berhubungan. Selanjutnya yaitu karakteristik pembelajaran IPS. Pada pembahasan ini, penulis menjelaskan karakteristik pembelajaran IPS, yaitu ilmu pengetahuan sosial merupakan satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari SD, MI, MILB, sampai SMP, MTS, SMPLB. IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang SD atau MI, mata pelajaran IPS memuat materi geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab serta warga dunia yang cinta damai. Selanjutnya, ruang lingkup pembelajaran IPS. Pada pembahasan ini, penulis membaginya menjadi 3. Yang pertama, manusia, tempat, dan lingkungan. Yang kedua, waktu, berkelanjutan, dan perubahan perkembangan. Yang ketiga, sistem sosial dan budaya. Tujuan dan fungsi pembelajaran IPS. Penulis menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran IPS yaitu mempersiapkan para pendidik sebagai warga negara yang menguasai pengetahuan, knowledge, keterampilan, skill, sikap dan nilai, attitude and values yang dapat dipergunakan sebagai kemampuan untuk
kelebihan. Kelebihan dari jurnal ini yaitu yang pertama, abstrak ditulis menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang kedua, penulis mencantumkan metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan jurnal ini. Yang ketiga, penulis mencantumkan keyword-nya sehingga memudahkan pembaca untuk mencari jurnal ini. Yang keempat, bahasa yang digunakan dalam konsep cukup mudah dipahami oleh pembaca. Yang kelima, menjelaskan mengenai definisi pembelajaran IPS, karakteristik, ruang lingkup, tujuan, dan fungsi metode pembelajaran IPS digunakan. Yang keenam, penulis juga menyebutkan referensi materi yang disajikan dengan jelas dan detail. Kekurangannya, tidak ada pembahasan tentang keterbatasan atau batasan di jurnal tersebut. Yang kedua, tidak ada penjelasan tentang relevansi atau implikasi dari temuan dalam jurnal tersebut. Yang ketiga, tidak ada penjelasan tentang kontribusi jurnal tersebut terhadap pengetahuan dan atau pemahaman yang ada. Dan yang terakhir, terdapat istilah asing yang menjadi bingung dan sangat membingungkan dan masih kurang rapi. Selanjutnya yaitu solusi. Penulis sebaiknya mencantumkan keterbatasan jurnal, relevansi atau implikasi dari temuan, serta kontribusi jurnal tersebut terhadap pengetahuan yang ada. Lalu sebaiknya penulis juga mengecek kembali format penulisan